Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Dinamika Historis Konstitusional. Apa itu negara? Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan TKB Sabarwedin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Dari bunyi alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 atau UUD Negara Republik Indonesia 1945, di mana dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparat negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Mengapa banyak oknum aparat negara yang belum baik dan terpuji? Yang kedua,
Siapa aparat penegakan hukum atau bahkan peradilan yang ada di Indonesia? C. Menggali sumber histori sosiologi politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Konstitusional. Istilah konstitusional berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara itu sendiri. Banyak orang mengartikan konstitusional dengan berbagai macam arti, tetapi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa konstitusional adalah kerangka negara yang diorganisir dengan ada melalui hukum yang sudah ditetapkan, karena mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktek suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Substansi konstitusional. Substansi konstitusi adalah isi dari suatu konstitusi negara mengenai jaminan dan hak negara dan warga negara, serta memilih mana yang penting dan mana yang harus dicantumkan dalam konstitusi agar hasilnya dapat diterima baik oleh mereka yang melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi 3 hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan warga negaranya. 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatas tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sejarah konstitusional di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengalami sejarah panjang yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksana ketatanegaraan di Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa tawar-menawar lagi dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Contoh dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. Masih banyak perilaku warga, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. E. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Cicero menyatakan ubi subcetas ibilus, di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Tampaknya peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban.